Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Sidang jamaah subuh yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Tentu ayat ini kita sudah pahami bahwa semakin sering kita mensyukuri nikmat Allah, maka Allah akan selalu menambahkan. Dan tatkala manusia itu mengingkari nikmat Allah, inna azabi lasyadid, tentu ganjarannya ini sangat luar biasa, siksaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Terkait dengan persoalan syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan janjinya la azidannakum, maka Allah akan tambahkan. Suatu ketika Nabi Musa alaihissalam didatangi oleh dua golongan, dua manusia. Yang pertama bertanya, wahai Nabi Musa, ajarkan satu doa kepada kami agar kami ini bisa menjadi orang yang kaya. Maka Nabi Musa menjawab, kalau kamu ingin menjadi orang kaya, maka silakan engkau mensyukuri nikmat Allah. Simple dan tepat jawaban Nabi Musa. Dan orang yang kedua bertanya, wahai Nabi Musa, ajarkan kami satu doa supaya kami ini menjadi orang yang miskin. Jadi kebalikannya Bapak Ibu, satu minta kaya, satu minta miskin. Kira-kira kalau kita tidak ada yang meminta miskin, tidak ada, semuanya mau kaya. Penceramah pun kaya. Ya. Maka jawaban Nabi Musa, kalau kamu mau jadi orang miskin, tidak usah syukuri nikmat Allah. Maka apa jawaban ini? Wahai Nabi Musa, tidak ada alasan kami tidak mensyukuri nikmat Allah, karena betapa banyak pemberian Allah kepada kami. Sampai-sampai Allah gambarkan dalam Al-Quran, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jadi kalau kita ingin menghitung nikmat Allah Bapak Ibu, la tuhsuha, tidak ada yang bisa menghitung. Tapi pada hakikatnya Allah tidak pernah memerintahkan kita untuk menghitung nikmatnya. Tak satu pun literatur yang kita dapatkan, apakah itu di dalam Al-Quran maupun As-Sunnah maupun hadis, tidak ada kita ketemukan perintah Allah untuk menghitung nikmatnya. Tapi yang kita ketemukan perintah untuk mensyukuri nikmat Allah. Maka orang ini mengatakan tidak ada alasan kami tidak bersyukur karena betapa banyak nikmat Allah yang diberikan. Lain daripada harta, selain daripada harta, nikmat yang ada pada badan kami luar biasa. Mata nikmat, telinga nikmat, kedua tangan nikmat, kaki nikmat. Semua yang ada dalam anggota badan itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ternyata dalam riwayat Bapak Ibu, orang ini semakin hari semakin bertambah kekayaannya. Setiap benda yang dia sentuh, benda itu berubah menjadi emas. Ini subhanallah janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan orang yang kedua tadi bertanya, wahai Nabi Musa, ajarkan kami doa supaya kami menjadi orang kaya. Maka orang ini mengatakan, perbanyak mensyukuri nikmat Allah. Jawabannya apa? Wahai Musa, apa nikmat Allah yang kita syukuri? Itu pertanyaannya. Nikmat mana Allah yang kami mau syukuri? Kami ini sudah puluhan tahun jadi orang miskin. Jadi nikmat mana yang Allah harus kami syukuri? Apa yang dikatakan oleh Nabi Musa? Memang selama hidupmu memang tidak ada nikmat Allah. Iya Musa, tidak ada nikmat Allah. Kemudian Nabi Musa bertanya,
Dulu waktu kau lahir dari rahim ibumu dalam keadaan telanjang tidak. Sekarang kau sudah pakai baju, sudah dapat pakaian. Itu semua nikmat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga orang ini katakan, wahai Musa, apaan yang mau disyukuri kalau tinggal pakaian saja? Apa yang terjadi Bapak Ibu? Orang ini semakin hari semakin miskin, semakin hari semakin konglomerat. Dari sini menggambarkan kepada kita bahwa sesering kali kita mensyukuri nikmat Allah, maka sesering kali itu Allah akan selalu menambah. Bapak Ibu, jamaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, salawat serta salam tak lupa kita kirimkan kepada manusia yang mulia, manusia yang agung, hampir seluruh hidupnya dihabiskan untuk menegakkan kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tanda bukan baginda Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang cinta kepada Nabi, siapa yang rindu kepada Nabi, akan berbalaskan dengan surga Allah Subhanahu wa taala. Man ahabbani kana ma'i fil jannah. Kata Rasulullah, siapa yang mencintaiku kana ma'i fil jannah, maka dia akan masuk ke surga bersamaku. Bagaimana totalitas cinta para sahabat kepada Rasulullah? Abu Bakar As-Siddiq yang pertama kali menemani hijrahnya Rasulullah. Ini Abu Bakar selain daripada sahabat juga berlaku sebagai mertua Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama menemani hijrahnya Nabi Abu Bakar. Pas sampai di dalam goa, Rasulullah ingin masuk ke dalam goa. Apa yang dikatakan oleh Abu Bakar As-Siddiq, ya Rasulullah, sebelum Rasulullah masuk, izinkan kami masuk untuk melihat keadaan di dalam. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Ketika Abu Bakar As-Siddiq masuk di dalam goa itu, ternyata beliau menemukan beberapa lubang yang ada. Kemudian sahabat menutup lubang itu dengan menggunakan serpangnya. Begitu sudah dianggap bahwa lubang ini sudah tertutup, maka dipanggillah Rasulullah masuk. Saking ngantuknya Rasulullah, begitu beliau masuk langsung tertidur. Ternyata dalam tidurnya Abu Bakar baru sadar, ternyata masih ada satu lubang yang belum tertutup. Apa yang terjadi? Abu Bakar As-Siddiq menutup dengan menggunakan telapak tangannya. Ternyata di samping lubang itu terdapat satu ekor kalajengking. Itulah yang menggigit tangan Abu Bakar As-Siddiq. Saking sakitnya Bapak Ibu. Kira-kira kalau menggigit kalajengking sakit tidak? Sakit tak? Sakit-sakitnya Abu Bakar itu tidak bisa menahan. Beliau mau berteriak, takut mengganggu tidurnya Nabi. Sampai-sampai menetes air matanya. Air mata itu menerpa pipi Rasulullah yang menyebabkan Rasulullah terjaga dari tidurnya. Begitu Rasulullah melihat Abu Bakar, ada tetesan air mata yang keluar. Rasulullah bertanya, wahai Abu Bakar, kenapa engkau menangis? Apakah kamu menangis karena menyesal ikut bersamaku? Apakah kamu menangis karena mengingat keluarga dan harta di rumah? Apa yang dikatakan oleh Abu Bakar As-Siddiq? Ya Rasulullah, bukan itu yang membuat saya menangis, tapi yang membuat saya menangis naik kalajengking. Digigit kalajengking sakit-sakitnya. Rasulullah langsung meludahi tangan Abu Bakar As-Siddiq dan seketika itu tangannya langsung sembuh. Subhanallah. Jadi ternyata Rasulullah itu air ludahnya saja mukjizat. Ibu, air ludahnya Nabi itu mukjizat. Kira-kira kalau air ludahnya suami kita ibu mukjizat tidak? Bisa dites. Kalau ibu gigit kalajengking, beli bekah apa, suruh suaminya ibu ludah. Insya Allah makan dulu lagi. Jamaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini bagaimana totalitas cintanya Abu Bakar As-Siddiq kepada Rasulullah. Ali bin Abi Thalib rela mengganti tidurnya Nabi ketika Rasulullah ingin dikepung oleh Al-Gojo kafir Quraisy. Tapi Ali bin Abi Thalib rela mengganti tidurnya Nabi. Tidak ada rasa takutnya sekalipun. Umar bin Khattab ketika ditusuk oleh Abu Lu'lu' bersimbah darah di tengah masjid pada saat salat asar. Tapi Umar bin Khattab bukan sakitnya yang diingat, bukan sakitnya yang membuat dia menangis, tapi dia sampaikan kepada para sahabat, silakan engkau berlari menemui Ummul Mukminin. Kalau toh ternyata saya ditakdirkan mati karena ditusuk oleh Abu Lu'lu',
maka izinkanlah jenazahku dikuburkan berdampingan dengan kuburnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah, kecintaan sahabat kepada Rasulullah. Utsman bin Affan rela kehabisan hartanya demi kecintaannya kepada Rasulullah. Terus bagaimana dengan cinta kita kepada Rasulullah? Tentu kita tidak bisa menyamai dengan kecintaan para sahabat. Tapi apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saudara-saudaraku, inilah nanti yang pertama menemani saya masuk ke dalam surga. Yang dimaksud dengan saudara-saudara Rasulullah tentu adalah kita semua. Sekalipun kita tidak pernah melihat Nabi, sekalipun kita tidak sempat hidup di masa Rasulullah, tapi kecintaan kita kepada beliau jauh lebih cinta ketimbang dengan kecintaan kita kepada diri kita sendiri. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita kembali melanjutkan kisah tadi malam terkait dengan satu petugas kubur, ya, penggali kubur bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, masih adakah kesempatan kami diampuni dosa oleh Allah Subhanahu wa taala?" Nabi mengatakan, "Biar sebesar dengan gunung Uhud dosamu, biar seluas dengan lautan dosamu, kalau kamu memang betul-betul taubat kepada Allah dengan taubatan nasuha, maka Allah akan mengampuni dosamu." Karena Allah jauh lebih besar pengampunannya ketimbang dengan dosa yang dilakukan oleh hambanya. Kira-kira Bapak Ibu, seandainya besar ampunan Allah, seandainya tidak besar ampunan Allah, kira-kira ada nggak bisa diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala? Apa yang dikatakan oleh laki-laki ini? "Ya Rasulullah, dosaku lebih luas daripada luasnya lautan. Dosaku lebih besar dengan besarnya gunung Uhud. Dosaku ini lebih luas ketimbang dengan dunia beserta isinya." Rasulullah kaget dan bertanya, "Emangnya apa dosamu?" Apa yang dikatakan? "Ya Rasulullah, pekerjaan saya ini menggali kubur. Penggali kubur. Dan dia punya penyakit, Bapak Ibu. Kalau ada perempuan yang dia tahu meninggal dan pernah lihat orangnya masih muda-muda dan cantik-cantik, begitu habis dikubur, pengantarnya semua pada pergi, kemudian kembali kuburan ini digali, kemudian dia zinai. Na'udzubillahi min dzalik. Dia gauli, orang mati digauli. Ketika Rasulullah SAW mendengarkan informasi itu, Rasulullah langsung murka, marah, dan suruh pergi. Kamu ini bukan manusia. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Ketika orang ini meninggalkan Rasulullah, datang Jibril menyampaikan kepada Rasulullah, "Wahai Muhammad, orang yang datang kepada Rasulullah bersama dengan para sahabat mencari laki-laki itu. Ternyata dalam riwayat dikatakan laki-laki itu tidak ditemukan, nanti ditemukan begitu sudah terjatuh di dalam jurang, sudah meninggal. Dan ternyata meninggal, malaikat Ridwan dan malaikat Malik bertengkar untuk menjemput ruhnya. Penghuniku ini, pendudukku ini." Apa yang dikatakan? Muncul keadilan Allah Subhanahu wa taala. Orang ini tempatnya surga. Malaikat Malik keberatan. "Ya Allah, kenapa bisa tempatnya surga? Padahal ini bukan manusia, bukan orang hidup lagi yang digauli, tapi orang yang sudah meninggal di sini. Orang meninggal yang digauli. Dia sini." Apa yang terjadi? Ternyata dalam riwayat Bapak Ibu dikatakan, oh ternyata orang ini sepanjang perjalanannya menuju di hadapan Rasulullah SAW, setiap langkah kaki dan ayunan tangannya itu digugurkan dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, sampai berada di depannya Rasulullah, dosanya sudah bersih dan suci. Jemaah subuh yang dimuliakan oleh Allah, berputus asa dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah berputus asa dengan dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Semakin kita sering istighfar, semakin kita sering bertaubat, semakin besar peluang ampunan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Selalu saya sampaikan, tidak ada dosa yang tidak diampuni oleh Allah. Imam Al-Ghazali sendiri mengatakan, dosa syirik sekalipun Allah akan ampuni manakala manusia itu betul-betul taubat dan nasuha. Ibu, tentukan kita punya dosa ibu, terutama dosa kepada suami. Ya. Jangan kita lewatkan bulan Ramadan ini minta maaf kepada suami. Mungkin ibu sering membohongi suami, atau juga suami sering membohongi istri.
Terkadang selalu menyembunyikan uang kepada istrinya, alasannya tidak ada, ternyata ada pelik. Yang kedua selalu ditransferkan uang, tidak ditahu. Iya. Kadang itu suami membohongi istrinya. Iya, dari mana ki bapak? Dari kak rapat, ternyata tidak pergi rapat, pergi merapat. Iya kan? Terkadang ibu juga sering membohongi suami. Iya, kenapa suami selalu hilang uangnya, ternyata istri yang selalu koci sedikit demi sedikit. Kenapa dikoci? Karena terlalu makan di suaminya. Jadi ibu apa itu dikoci uangnya suami. Kalau memang suami dikikat di BRI Burani Reken Indonesia. Iya, tidak apa-apa itu dikoci. Berdosa kita Ustaz. Iya betul berdosa kita. Tapi kan nanti kalau habis lebaran kami minta maaf cinta jadi seperti itu. Suami kalian tercinta. Sering tuh hilang uang. Bukan tuyul yang ambil, tapi saya yang ambil dekat bini. Ya masuk yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini hanya tambahan. Insyaallah mudah-mudahan bulan Ramadan ini kita semua diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga keluar di bulan suci Ramadan ini seperti dengan keluarnya bayi dari rahim ibunya yang tercinta. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wabillahi taufiq was sa'adah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.